Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap 1, 2, dan 3. Di sini kami akan berbagi terkait dua solusi dari Kemendikbudristek untuk guru honorer yang tidak lolos P3K Guru, baik itu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dan apa yang kami sampaikan di sini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar ataupun berita hoax. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah berita yang benar teman-teman ya. Karena tentunya ada pernyataan langsung dari Kemdikbudristek yang kami sisipkan juga dalam video ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah optimalisasi formasi. Jadi tentunya teman-teman harus memahami apa sih sebenarnya optimalisasi formasi. Jadi salah satu solusi pertama yang ditawarkan Kemdikbudristek agar teman-teman bisa mengisi formasi di tahun 2021 ini adalah dengan adanya optimalisasi formasi. Nah, di sini kita bisa cek informasinya secara langsung ya. Nah, di sini ada sebuah contoh teman-teman ya. Nah, misalkan ya yang bisa mengikuti optimalisasi formasi tentunya adalah guru honorer yang memenuhi nilai ambang batas ya. Kalau memenuhi nilai ambang batas baik itu P2, P3 atau P1. Jadi bagi anggaplah ini yang admin lingkari yang nomor ini, poin ini, keterangan B kemudian keterangan tidak lulus. Berarti yang saya lingkari ini tidak bisa mengikuti optimalisasi formasi teman-teman ya. Jadi untuk penentuan optimalisasi sudah dipastikan tidak bisa ikut karena jumlah nilainya ini menyatakan tidak lulus. Berarti kalau tidak lulus berarti tidak memenuhi passing rate. Sedangkan poin yang di sini yang admin garis bawah di sini ada 3, itu semuanya bisa mengikuti optimalisasi. Nantinya itu akan dipilihkan formasi ya. Misalkan kalau formasi yang tersisa ada 3, maka ketika optimalisasi formasi, maka ketiga guru ini akan mengisi masing-masing satu formasi ya untuk setiap individu. Tapi kalau misalkan formasi yang disediakan ini cuma 1, berarti nantinya di sini akan dilihat nilai dengan peringkat terbaik. Berarti kalau dikatakan nilai dengan peringkat terbaik, berarti kita lihat dulu statusnya apa. Apakah dia P2, P3, P1. Tetap dilihat seperti itu teman-teman, dilihat dengan berperingkat terbaik. Dan tentunya perolehan nilai terakhir seperti itu. Oke, itu yang harus istilahnya teman-teman pahami ya, seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, oke, itu seputar terkait optimalisasi formasi yang harus teman-teman pahami aturannya. Nah, di sini kita sudah siapkan ya aturan dari optimalisasi formasi, aturan resminya seperti ini teman-teman ya. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, A, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi ini tentunya aturan resmi yang pertama terkait dengan optimalisasi formasi. Yang pertama itu teman-teman wajib memenuhi nilai ambang batas dulu atau memenuhi passing grade. Kemudian berikutnya adalah tentunya berperingkat terbaik. Berperingkat terbaik ini bisa masuk dalam kategori apakah misalkan dia P1, P2 atau P3 ya. Berarti berperingkat terbaik tentunya P1. Kemudian dilihat dari perolehan nilai tertinggi teman-teman ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah B, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalkan teman-teman lulus passing grade guru kelas SD, sedangkan formasi yang tersedia itu adalah formasi guru bahasa Indonesia SMP, maka teman-teman tidak bisa mengikuti optimalisasi formasi karena formasi yang teman-teman lamar sebelumnya itu sudah terisi semua. Sedangkan formasi yang tersisa adalah formasi
SMP. Jadi itu harus disesuaikan dengan satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga kemarin. Seperti itu teman-temannya. Jadi harus disesuaikan dengan jabatan dilamar. Kalau misalkan teman-teman di tahap ketiga lolos passing grade berperingkat terbaik dan formasi yang masih kosong adalah guru kelas SD, sedangkan yang dilamar pada tahap ketiga adalah guru SD kemarin, maka teman-teman bisa mengikuti optimalisasi formasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, itu harus teman-teman pahami mengenai aturan resmi optimalisasi formasi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, terkait dengan optimalisasi formasi, jadi seperti ini teman-temannya bagan yang kami siapkan, bahwasanya teman-teman yang sudah mengikuti seleksi tahap pertama dan tidak lolos kembali memilih formasi di tahap kedua. Apabila tidak lolos, maka nantinya di tahap ketiga akan kembali memilih formasi. Di tahap ketiga nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama itu tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Yang kedua, lolos passing grade namun tidak lolos formasi, dan yang ketiga lolos passing grade dan mengisi formasi. Kalau tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi, berarti itu sudah tidak bisa lagi optimalisasi formasi. Namun ketika teman-teman lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka ada kesempatan menjadi ASN P3K Guru melalui optimalisasi formasi, dan ini sudah dikatakan oleh Kemendikbudristek. Nah, berikut adalah merupakan cuplikan video langsung dari Mas Nadim terkait optimalisasi formasi. Seperti itu teman-temannya. Passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi. Berikutnya solusi yang kedua dari Kemdikbudristek adalah tentunya ini, perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021. Jadi apa yang kami sampaikan pada hari ini terkait perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021, kami punya dasar hukumnya teman-teman ya. Kami punya payung hukum yang valid sehingga kami berani untuk membahas konten ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini suratnya. Ini surat langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bernomor S02E2 S garis miring S garis mendatar 24 garis miring PK garis miring 2021. Sifatnya ini segera lampiran satu berkas perihal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dalam alokasi DAU tahun 2022, dan ini juga sudah dinyatakan oleh Kemendikbud ya terkait anggaran P3K Guru. Nah, di sini yang menjadi kabar gembiranya tentunya seperti ini teman-teman ya. Nah, yang menjadi kabar gembiranya tentunya seperti ini. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 1404 tanggal 16 September 2021 terkait hal pembaharuan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022. Rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari A. Formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.840 orang. Kemudian di sini yang menjadi kabar menariknya adalah ini teman-teman, yang di poin B, bahwasanya di sini dikatakan perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang. Nah, jadi di sini memang untuk tahun 2022 memang teman-teman yang belum lulus di tahun 2021 itu berpeluang besar untuk kembali mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 dengan jumlah formasi yang jauh lebih besar dari tahun 2021. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer yang belum lulus formasi ataupun belum lulus passing grade di tahun 2021 nantinya ini. Nah, di sini berikut simak informasi resmi dari Mas Menteri lagi terkait pagu anggaran untuk P3K Guru tahun 2021 dan tahun depan tahun 2022. Jadi ini menjamin kesempatan teman-teman untuk mengikuti seleksi P3K tahun depan ya. Simak selengkapnya.
50% ya yang lolos seleksi, belum lagi yang nggak dapat formasi. Tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Itu. Izin Pak Ketua Tidak perlu untuk semuanya, untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya, karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah. Izin Pak Ketua, Pak Menteri. Berarti DAU itu nanti, biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya. Berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemenkeu-nya Pak. Itu kemudian DAU itu gelundungan, atau kemudian gelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian begitu. Betul, Bu. Oh. Izin pimpinan, Mas Menteri bisa nggak kemudian setelah ini jelas, ada semacam surat edaran memberitahuan kepada daerah bahwa di dalam DAU itu memang ada haknya guru P3K itu sudah sesuai dengan yang lolos aja kan begitu kira-kira. Itu saja Pak Menteri, ini akan kami berita ini sangat ditunggu-tunggu oleh Nanti mungkin daerah, karena memang sudah mereka dikirim sekarang ini menganggapnya menjadi beban mereka gitu. Betul, suratnya kami sudah kirim ke Pauda, jadi bisa disirkulasi. Ya, Sudah di Pak Azam di WA grup anggota itu bisa dibaca. ya. Mohon izin, jadi untuk mereka yang lulus tapi belum dapat formasi Harus tunggu formasi. harus tunggu tahun depan. Iya, karena tidak diajukan tahun ini oleh daerah. Karena Iya. tidak diajukan oleh daerahnya. Betul. Oke, I see. Jadi, nah itu harus clear itu sehingga jangan semua dilemparkan ke sini. itu poin. Kita ingin semuanya kan formasi itu keluar poin. biar berapapun persen yang lulus langsung dapat formasinya. Kalau formasinya kemarin 100%, Ya. semua yang lolos passing grade pasti dapat formasi. Gitu. Jadi itu sebenarnya alasan. Untuk tahun depan formasinya sekarang sudah muncul atau masih menunggu dari kabupaten kota Lagi diselesaikan. Ini dan lagi- provinsi? lagi- Baru diselesaikan. Artinya Iya. masih ada ruang untuk pengajuan Iya, dari ini kabupaten kita kota terus provinsi. dorong. Jadi tolong semua Oke. Komisi 10 tolong bantu di Baik, sini. baik, baik. Ya, Terima ini yang kasih. paling Izin, Pak krusial Ustaz. ini tolong dibantu. Ya, Baik, untuk ini kan perlu tegas karena kita kan ada di media di hari ini. Kita streaming. Ya kan ini didengar oleh orang banyak. Maka apakah pada tahun depan mekanismenya akan sama? Diusulkan oleh kabupaten kota seperti mekanisme lalu dengan sistem yang sama, atau Kemendikbud sendiri? Kalau kemarin kan ada banyak kementerian terkait nih, atau ini hanya perintah dari Kemendikbud sendiri kepada kabupaten kota dan provinsi? Nggak, Bu, seluruh proses selalu ada Panselnas. Kita bagian dari Nah, Panselnas. berarti masih seperti dulu kan? Tapi kan tahun ini kita harus formasi untuk tahun depan harus Minta lagi. dicari tahun ini. Iya kan? Nah, makanya ini sekarang lagi dalam prosesnya. Iya. Kita lagi dorong, tolong ayo isi formasi